Sebelumnya, perkenalkan saya Leni Putri Siti Baroka dengan NIM C1B023-130. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari penganggaran modal atau capital budgeting beserta prosesnya. Nah, modal atau kapital merupakan aktiva perusahaan yang digunakan untuk produksi. Lalu anggaran yaitu perencanaan cash inflow dan cash outflow untuk masa depan yang akan datang. Kemudian pengertian dari penganggaran modal atau capital budgeting yaitu proses mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang selaras dengan tujuan dari perusahaan. Nah, penganggaran modal ini sangat membantu perusahaan untuk memprioritaskan investasi dan mengurangi resiko berinvestasi dengan proyek yang tidak menguntungkan. Investasi jangka panjang ini banyak macamnya, misalkan investasi pada aktiva tetap seperti tanah, pabrik, dan peralatan. Lalu kemudian terdapat 5 proses dalam penganggaran modal. Yang pertama yaitu pembuatan proposal. Dibuat untuk menstimulasi ide sehingga dapat dilakukan penghematan. Kemudian meninjau kembali dan menganalisa, untuk melihat apakah sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Kemudian yaitu pembuatan keputusan besarnya uang dan tingkat pentingnya pengeluaran modal dapat menentukan pada tingkat mana pengambilan keputusan akan dibuat. Lalu berikutnya yaitu pelaksanaan. Nah, jika proposal sudah diterima dan modelnya sudah tersedia, maka proses pelaksanaan bisa dimulai. Dan terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, meliputi mentoring hasil dari tahap operasi. Untuk melihat apakah ada perbedaan dari hasil yang sebenarnya dengan hasil yang diproyeksikan. Nah, jika terdapat perbedaan, maka memerlukan tindakan seperti pengurangan biaya, peningkatan laba, bahkan mengakhiri proyek jika proyek tersebut tidak menguntungkan. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Anggreni dengan NIM C1B023031. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang ingin menjelaskan materi mengenai jenis aliran kas dan juga aliran kas yang relevan. Nah, jadi jenis aliran kas itu ada 2. Yang pertama itu ada aliran kas konvensional dan juga non-konvensional. Nah, aliran kas konvensional itu sendiri merupakan pola aliran kas awal yang diikuti oleh rangkaian seri kas masuk yang jumlahnya bisa sama setiap tahunnya dan juga bisa tidak sama. Nah, yang sama ini biasa disebut dengan anuitas dan yang tidak sama itu biasa disebut dengan aliran kas campuran. Nah, contohnya gini nih. Suatu perusahaan ingin membangun sebuah proyek yang mengeluarkan biaya awalnya atau kas awalnya itu sebesar 500 juta rupiah. Lalu dia mendapatkan uang masuk atau kas masuk sebesar 20 juta rupiah setiap tahunnya itu selama 8 tahun. Jadi dia hanya mengeluarkan pengeluaran yang sangat besar itu di awal saja, di awal pembangunan proyek. Nah, sedangkan aliran kas non-konvensional itu merupakan suatu pola aliran kas awal yang tidak hanya diikuti oleh rangkaian seri aliran kas masuk, tetapi dia juga boleh untuk mengeluarkan atau adanya aliran kas keluar lagi. Nah, contohnya gini nih, suatu perusahaan ingin membangun sebuah proyek yang mengeluarkan kas awalnya itu sebesar 200 juta rupiah. Lalu dia menerima uang masuk atau kas masuk itu sebesar 10 juta rupiah setiap tahunnya selama 4 tahun. Nah, tapi pada tahun kelima ternyata sebuah proyek tersebut mengalami beberapa kendala seperti kerusakan mesin dan lain sebagainya. Maka perusahaan itu akan mengeluarkan kas lagi yaitu sebesar 150 juta dan juga diikuti oleh aliran kas masuk lagi sebesar 10 juta rupiah setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir. Jadi bedanya aliran kas konvensional dan non-konvensional itu, kalau konvensional itu hanya mengeluarkan biaya yang sangat besar di awal proyek. Nah, sedangkan aliran kas non-konvensional itu boleh mengeluarkan 2 sampai beberapa kali pengeluaran lagi di masa proyek itu. Yang selanjutnya yaitu aliran kas yang relevan. Jadi aliran kas yang relevan itu adalah
aliran kas keluar atau tambahan aliran kas keluar atau yang biasa disebut dengan investasi yang menghasilkan sejumlah kas masuk yang sehubungan dengan adanya investasi tersebut. Nah, terdapat 3 komponen aliran kas relevan yang bisa digunakan untuk membuat keputusan ekspansi dan juga keputusan pengganti. 3 komponennya itu yang pertama ada investasi awal, aliran kas masuk operasi, dan juga aliran kas terminal. Nah, pada keputusan ekspansi itu sendiri, investasi awal itu merupakan investasi yang dibutuhkan untuk memperoleh aktiva baru. Sedangkan aliran kas masuk operasi itu merupakan aliran kas masuk operasi dari aktiva baru. Nah, yang terakhir yaitu aliran kas terminal itu merupakan aliran kas setelah pajak dari penjualan aktiva baru. Nah, sedangkan untuk keputusan pengganti, investasi awalnya itu merupakan selisih antara investasi yang dibutuhkan untuk memperoleh aktiva baru dan juga aliran kas masuk setelah pajak dari penjualan aktiva lama. Lalu aliran kas masuk operasi itu merupakan selisih antara aliran kas masuk operasi dari aktiva baru dan aliran kas masuk operasi dari aktiva lama. Nah, pada keputusan pengganti itu aliran kas terminal itu merupakan selisih antara aliran kas setelah pajak dari penjualan aktiva baru dan juga penjualan aktiva lama. Lalu yang ada juga peningkatan aliran kas. Nah, peningkatan aliran kas itu adalah tambahan aliran kas. Itu bisa berupa kas masuk atau kas keluar yang diharapkan dapat didapatkan dari rencana investasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Hilda Yeriana Fitri Putri Ruing dengan NIM C1B023017. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang contoh soal. Kami mengambil contoh soal dari data perusahaan PTM Global, yang dimana dari data tersebut kami diminta untuk menghitung investasi awal, menghitung aliran kas masuk operasional, dan menghitung aliran kas terminal. Oke, yang pertama itu menghitung investasi awal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, investasi awal adalah aliran kas keluar yang relevan pada tahun ke-0, dan biasanya investasi awal ini pembelian berupa aset tetap. Nah, pada perusahaan PTM Global ini, perusahaan itu membeli luas tanah seluas 30.000 meter kubik dengan harga 1.500.000 per meter kubiknya. Jadi untuk total biaya pembelian tanah itu 30.000 meter kubik dikali dengan 1.500.000 itu didapat 45 miliar. Lalu dari luas tanah tersebut akan dibangun bangunan dengan luas tanah 20.000 meter kubik dengan bangunan bertingkat 7 dan luas bangunan yang akan direncanakan mencapai 70%. Jadi perhitungannya 20.000 meter kubik dikali dengan 70% dikali dengan bangunan bertingkat 7 itu didapat 98.000 meter kubik dengan biaya yang akan dikeluarkan itu 2.750.000 per meter kubik. Jadi total biaya pembangunan itu didapat 269 miliar 500 juta. Tetapi selain biaya pembangunan tadi, investor juga harus mengeluarkan biaya untuk pembuatan gambar arsitektural sebesar 2% dan biaya pengawasan pembangunan itu sebesar 3%. Itu masing-masing diambil dari total biaya pembangunan. Jadi 269 miliar 500 juta dikali dengan 2% itu didapat 5 miliar 390 juta untuk biaya arsitektural dan 3% dikali dengan 269 miliar 500 juta itu didapat 8 miliar 85 juta untuk biaya pembangunan. Lalu setelah didapatkan semua data tersebut, kita masukkan ke tabel. Yang dimana tadi kan sudah didapatkan untuk pembelian tanahnya itu sebesar 45 miliar. Terus biaya pembangunan itu 269 miliar 500 juta. Biaya gambar arsitektura itu 5 miliar 390 juta dan biaya pengawasan pembangunan itu didapat 8 miliar 85 juta. Jadi total investasi awalnya itu 327 miliar 975 juta. Jadi dengan kata lain, perusahaan PTM Global ini mengeluarkan investasi awal pada tahun ke-0 itu sebesar 327 miliar 975 juta. Lalu kita masuk ke perhitungan yang kedua, yaitu menghitung aliran kas masuk operasional. Menghitung aliran kas masuk operasional itu biasanya menggunakan format laba rugi. Jadi, langkah awalnya kita harus tahu dulu pendapatannya. Nah, pada perusahaan PTM Global ini, sumber pendapatannya itu diperoleh dari 2 sumber. Yang pertama dari penerimaan sewa, yang kedua dari biaya jasa pelayanan. Nah, perusahaan ini memperkirakan luas bangunan yang akan disewakan itu seluas 60.000 meter kubik. Dengan harga sewa itu ditentukan oleh mata uang dolar Amerika atau USD, dan untuk 5 tahun telah ditetapkan 1 bulannya itu 15 USD. Nah, untuk tahun pertama dan tahun kedua, 1 USD-nya itu ditetapkan 9.900 rupiah. Di tahun ketiga dan tahun keempat, 1 USD-nya itu ditetapkan 11.000 rupiah, dan di tahun kelimanya 1 USD-nya itu ditetapkan 12.500 rupiah. Jadi perhitungannya
60.000 meter kubik dikali dengan 15 USD dikali dengan 1 USD yang telah ditetapkan per tahun dikali dengan 12 bulan. Kita ambil contoh di tahun pertama, yaitu 60.000 meter kubik dikali dengan 9.900 dikali dengan 15 USD dikali dengan 12 bulan, itu didapat 106 miliar 920 juta. Terus seperti itu sampai di tahun kelima perhitungannya. Nah, untuk sumber pendapatan yang kedua yaitu biaya jasa pelayanan. Nah, biaya jasa pelayanan ini itu digunakan untuk membayar biaya listrik, air, dan penyejuk ruangan. Nah, untuk di tahun pertama dan tahun kedua, biaya pemeliharaan dan perbaikan itu dikenakan 7.500 per meter kubik untuk setiap bulannya. Di tahun ketiga dan tahun keempat itu biaya perbaikan dan pemeliharaannya dikenakan 8.000 per meter kubiknya setiap bulannya, dan di tahun kelima itu dikenakan 8.000 per meter kubik untuk setiap bulannya. Jadi perhitungannya sama seperti penerimaan sewa tadi, 60.000 meter kubik dikali dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang telah ditetapkan per tahun dikali dengan 12 bulan. Jadi kita ambil di tahun pertama yaitu 60.000 meter kubik dikali dengan 7.500 dikali dengan 12 bulan, itu didapat 5 miliar 400 juta. Terus seperti itu sampai tahun kelima untuk perhitungannya. Jadi untuk total pendapatan dari perusahaan PTM Global ini, penerimaan sewa ditambah dengan biaya jasa pelayanan. Untuk di tahun pertama itu 106 miliar 920 juta ditambah dengan 5 miliar 400 juta, didapat total pendapatannya 112 miliar 320 juta untuk di tahun pertama. Seperti itu sampai tahun kelima. Lalu langkah kedua kita harus menghitung perhitungan biaya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih berapa pendapatan yang masuk. Otomatis kita juga harus mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu. Nah, pada perusahaan PTM Global ini, biaya yang dikeluarkan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada biaya gaji, karyawan, staf, dan pimpinan. Lalu yang kedua ada biaya pemeliharaan dan perbaikan. Yang ketiga ada biaya sewa kendaraan operasi. Yang keempat ada biaya listrik, telepon, dan air. Yang kelima ada biaya rupa-rupa. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh saja untuk menghitung perhitungan biaya, yaitu biaya staf, pimpinan staf, dan gaji karyawan. Pada data, itu dituliskan bahwa gaji karyawan, staf, dan pimpinan itu sebesar 95 juta untuk tahun pertama, dan biaya gaji akan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya, dan setiap hari raya akan diberikan THR sebesar 1 kali gaji. Nah, jadi perhitungannya untuk di tahun pertama itu 95 juta dikali dengan 13 bulan. Kenapa 13 bulan? Karena 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Ditambah dengan 1 kali gaji THR, jadi dihitung 13 bulan. Jadi 95 juta dikali dengan 13 bulan itu didapat 1 miliar 235 juta. Nah, setiap tahunnya itu kan akan meningkat tuh 10%. Jadi perhitungannya 10% dikali dengan 1 miliar 235 juta itu didapatkan 123 juta 500 ribu rupiah. Jadi setiap tahunnya akan meningkat 123 juta 500 ribu rupiah. Jadi untuk di tahun kedua itu perhitungannya 1 miliar 235 juta ditambah dengan 123 juta 500 ribu rupiah, itu didapatkan 1 miliar 358 juta 500 ribu rupiah. Selanjutnya terus sampai di tahun yang kelima. Untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya sewa kendaraan operasi, biaya listrik, telepon, dan air, dan biaya rupa-rupa hampir sama dengan perhitungan biaya gaji, staf, karyawan, dan kantor. Lalu langkah yang ketiga itu mencari biaya penyusutan. Nah, setiap aset tetap itu otomatis akan ada yang namanya biaya penyusutan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, investasi awal yang dikeluarkan oleh PTM Global ini sebesar 327 miliar 975 juta, dan itu sudah termasuk dengan nilai tanah. Tetapi di sini tanah tidak disusutkan. Kenapa demikian? Karena tanah bersifat tidak habis pakai dan tidak terdepresiasi, atau dengan kata lain, tanah tidak habis dimakan waktu. Jadi, 327 miliar 975 juta dikurangkan dengan nilai tanah 45 miliar, itulah didapatkan aset tetapnya sebesar 282 miliar 975 juta. Dan dengan biaya penyusutannya itu sebesar 10%. Kenapa demikian? Karena pada data itu dituliskan bahwa proyek ini diharapkan mempunyai umur ekonomi selama 10 tahun dan akan dihapuskan dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi, untuk mendapatkan tarif penyusutan itu ada rumus 1 per umur tahun ekonomis yang diharapkan dikali dengan 100%. Jadi 1 per 10 dikali dengan 100%, itulah didapatkan 10%. Jadi 282 miliar 975 juta dikali dengan 10% didapatlah 28 miliar
Rp297.500.000 untuk penyusutannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa bahwa akan dihapuskan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus itu sendiri di mana setiap tahun penyusutannya itu nilainya akan sama. Jadi pada PTM global ini penyusutan dari tahun pertama sampai tahun kelima itu akan sama di angka 28.297.500.000 rupiah. Setelah kita dapat nilai penyusutannya setiap tahun, kita akan mencari akumulasi penyusutannya. Nah, pada tahun pertama, akumulasi penyusutannya itu didapatkan sebesar 28.267.500.000 rupiah. Lalu di tahun kedua itu akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan angka penyusutan di tahun pertama, yaitu didapatlah 56.565.565.000 rupiah. Di tahun ketiga sama, akumulasi penyusutan di tahun kedua ditambah dengan penyusutan di tahun kedua. Terus seperti itu sampai di tahun kelima. Dan didapatlah di tahun kelima itu 141.487.500.000 rupiah. Lalu setelah kita melakukan 3 langkah tadi, yaitu menghitung pendapatan, menghitung biaya-biaya, dan menghitung biaya penyusutan, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama itu ada pendapatan atau penjualan di PTM Global pada tahun pertama itu didapatkan 112.320 juta dikurangkan dengan biaya-biaya pada tahun pertama itu sebesar 32.772 juta 500.000 rupiah. Didapatlah 79.547 juta 500.000 rupiah. Itu dinamakan laba bersih sebelum pajak. Tapi pada data itu dituliskan bahwa pajak penghasilan perusahaan itu dihitung secara rata sebesar 30%. Jadi laba bersih sebelum pajak dikali dengan 30% itu didapatlah pajak sebesar 23.864.250.000 rupiah. Jadi laba bersih sebelum pajak dikurang dengan pajak itu didapatlah nominal sebesar 55.683.250.000 rupiah. Itu dinamakan laba bersih sesudah pajak. Tetapi tadi kan kita juga sudah mencari namanya biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan itu sudah kita ketahui bahwa setiap tahunnya sama sebesar 28.297.500.000 rupiah. Itu ditambah dengan laba bersih sesudah pajak, itulah didapatkan yang namanya aliran kas bersih sebesar 83.780.750.000 rupiah. Itulah aliran kas bersih di tahun pertama. Untuk di tahun kedua, ketiga, dan keempat perhitungannya sama seperti pada tahun yang pertama. Lalu yang ketiga itu mencari aliran kas terminal. Aliran kas terminal pada PTM Global adalah nilai buku pada akhir perhitungan proyek. Mencari aliran kas terminal pada proyek PTM Global adalah mengurangi besarnya investasi awal pada gedung sebesar 282.975 juta dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun kelima. Itu tadi kan sudah kita cari, itu didapatlah sebesar 141.487.500.000 rupiah. Maka diperoleh nilai sisa investasi pada akhir perhitungan proyek tahun kelima sebesar 141.487.500.000 rupiah. Lalu ditambah dengan nilai investasi tanah sebesar 45 miliar. Jadi aliran kas terminal pada tahun kelima di perusahaan PTM Global ini sebesar 186.487.500.000 rupiah. Itu payback period. Payback period atau juga periode pengembalian adalah waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengembalikan modal awal yang sudah dikeluarkan atau initial investment. Metode ini mengabaikan konsep time value of money sehingga cash flow tidak dikaitkan dengan discount rate tertentu. Nah, di sini ada 2 rumus. Rumus yang pertama itu annuity cash flow. Annuity cash flow ini berarti cash flow-nya itu atau aliran kasnya itu sama setiap tahunnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang annuity, yaitu rumusnya payback period sama dengan CF0 dibagi dengan CFT. Nah, CF0 ini atau modal awal itu dari modal awalnya
dibagi dengan CFT. CFT itu di sini sebagai arus kas yang sudah ditentukan. Nah, jadi kita membagi antara modal awal dengan arus kas yang sudah ditentukan. Itu untuk yang annuity. Yang untuk method stream cash value ini di sini ada rumusnya juga, yaitu payback period sama dengan cumulative cash flow ditambah dengan sisa cash flow dibagi dengan CFT. Nah, cumulative cash flow di sini itu kita bisa mendapatkannya dari aliran kas sebelumnya dijumlahkan hingga mencapai titik terdekat pada saat tahun yang kita sudah untung. Nah, jadi ditambah dengan sisa cash flow yang sisa dari kumulatif cash flow ini yang mau mendekati, terus dibagi dengan aliran kas yang sudah ditentukan. Nah, jadi kriteria penerimaannya ini itu payback period project lebih kecil daripada maksimum acceptable payback period. Itu artinya apabila kita mempunyai proyek itu kita targetkan 5 tahun balik modal. Nah, tapi sebelum 5 tahun proyek itu sudah balik modal, malahan sudah untung. Nah, jadi kriterianya itu diterima. Nah, di sini juga payback period ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama, perhitungannya mudah dan sederhana. Jadi payback period ini perhitungannya itu sangat-sangat mudah dan juga sederhana, tidak bertele-tele. Yang kedua itu mempertimbangkan aliran kas dan bukan laba secara akuntansi. Yang ketiga sebagai alat pertimbangan risiko. Nah, kekurangannya itu dia juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, tidak dapat secara khusus menentukan maksimalisasi kekayaan perusahaan. Yang kedua itu tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Dan yang ketiga tidak dapat mengenali aliran kas yang terjadi setelah periode pengembalian. Nah, perhitungan yang kedua itu ada net present value atau nilai bersih sekarang. Nah, nilai bersih sekarang ini memperhitungkan pola cash flow secara keseluruhan dari suatu investasi yang kaitannya dengan waktu dan berdasarkan diskon rate tertentu. Metode ini juga membandingkan antara aliran kas masuk atau return dengan aliran kas yang sudah dikeluarkan perusahaan atau initial investment. Kriteria keputusannya itu di sini bisa kita lihat juga. Jika NBS lebih besar dari 0 atau positif, maka proyek diterima. Jika NBS lebih kecil dari 0 atau negatif, maka proyek ditolak. Yang ketiga juga ada, jika NBS lebih besar dari 0, perusahaan akan memperoleh pendapatan lebih besar dari biaya modalnya. NBS ini sama dengan nilai sekarang dari aliran kas-kas bersih investasi awal. Dia juga mempunyai dua rumus, yaitu ada rumus yang annuity. Yang rumus annuity itu yang di atas. NBS sama dengan jumlah dari aliran kas masuk pada periode tertentu dibagi dengan 1 ditambah B. B itu di sini bunga atau biaya modal dikurang dengan IA. IA ini adalah investasi awal. Nah, itu untuk rumus yang annuity. Tadi kan sudah dijelasin yang annuity. Nah, terus yang kedua ini ada ada rumus mixed streamnya. NBS sama dengan jumlah dari aliran kas masuk pada periode tertentu dikali dengan FBNS. FBNS ini nanti ada tabelnya. Tabelnya itu berisikan persen dengan periode. Jadi FBNS B dikali P ini, B itu adalah bunga atau biaya modal dan P itu adalah periodenya. Jadi itu nanti ada tabelnya, bisa kita cari. Dikurang dengan investasi awal. Nah, itu dari NPV atau nilai bersih sekarang. Dia juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi dia bisa memperhitungkan nilai waktu uangnya.
Yang kedua itu mempertimbangkan semua arus kas proyek. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang keuntungan atau kerugian proyek. Yang kekurangannya ada itu sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan. Yang kedua, bergantung pada estimasi yang sulit diperoleh. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan ukuran proyek. Dan yang keempat, kurang fleksibel untuk proyek dengan resiko tinggi. Nah, jadi itu untuk NPV atau Net Present Value. Terus yang ketiga itu ada Internal Rate of Return atau tingkat pengembalian internal. Juga biasanya disebut dengan IRR. Internal Rate of Return ini merupakan tingkat diskonto di mana jumlah nilai sekarang atau NS aliran kas bersih akan sama dengan nilai investasi awal proyek tersebut. Hal ini mengakibatkan NBS sama dengan 0. Nah, metode ini untuk membandingkan antara tingkat pengembalian atau rate of return yang akan diterima dengan cash flow yang sudah dikeluarkan perusahaan atau initial investment. Nah, di sini juga ada dua rumusnya, yaitu sama seperti yang dua sebelumnya, ada yang annuity dan ada yang emission stream. Yang annuity itu yang atas, yang RP0 sama dengan jumlah dari aliran kas pada periode tertentu dibagi dengan 1 ditambah TPI. Nah, TPI ini adalah tingkat pengembalian internal dipangkat dengan waktu. Nah, jadi waktunya ini nanti dijadikan pangkatnya, dikurangi dengan investasi awal. Nah, terus yang untuk method streamnya kita itu mencari investasi awal sama dengan jumlah dari aliran kas pada periode waktu tertentu dibagi dengan 1 ditambah dengan tingkat pengembalian internal atau TPI dipangkatin dengan waktunya. Nah, IRR ini atau Internal Rate of Return ini juga mempunyai kriteria. Kriteria itu kita bisa lihat di sini. Jika TPI lebih besar dari biaya modal, maka proyek diterima. Nah, sebaliknya jika TPI lebih kecil dari biaya modal, maka proyek itu ditolak. Jika dia mempunyai kekurangan dan kelebihannya sama seperti dua sebelumnya, di sini kekurangannya itu sulit diterapkan pada proyek dengan arus kas tidak normal, jadi dia sulit diterapkan pada proyek dengan arus kas yang tidak normal atau tidak biasa gitu. Yang kedua, tidak menunjukkan nilai absolut keuntungan. Yang ketiga, sensitif terhadap perubahan arus kas. Yang keempat, ada asumsi bahwa arus kas dapat reinvestasi pada tingkat IRR yang sama. Nah, kelebihannya itu juga ada mempermudah perbandingan. Jadi dia mempermudah perbandingan dari semua proyek gitu, dari berbagai proyek. Jadi dia bisa untuk membandingkan dari proyek-proyek sebelumnya. Yang kedua itu mempertimbangkan nilai waktu uang, dan yang kedua itu mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga itu bermanfaat dalam keputusan investasi mandiri. Nah, jadi itu tiga cara untuk menghitung penganggaran modal. Jadi 3 tadi bisa kita pilih yang mana lebih enak untuk dihitungnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Contoh soalnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sevanya dengan NIM C1B023050. Di sini saya akan melanjutkan untuk contoh soal PP, NPV, dan IRR. Kami mengambil contoh soal dari aliran kas PPM Global yang telah dijelaskan oleh Saudari Hilda. Kami ditugaskan untuk menghitung periode pengembalian, nilai bersih sekarang, dan tingkat pengembalian internal. Dengan catatan, harapan investor itu periode pengembaliannya maksimal 5 tahun, dan tingkat pengembalian internal itu minimal sebesar tingkat bunga bank. Baik, yang pertama kita akan menghitung payback period atau periode pengembalian.
langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel dengan 5 kolom. Kolom pertama itu tahun, kolom kedua aliran kas bersih, kolom ketiga sisa investasi, kolom keempat periode pengembalian, dan kolom terakhir itu tambahan aliran kas setelah periode pengembalian. Baik, selanjutnya kan untuk aliran kas bersih sudah diketahui dari aliran kas PTM Global, dan juga sudah diketahui bahwa investasi awal dari PTM Global itu sebesar 327 miliar 975 juta. Nah, yang harus selanjutnya kita akan mengurangkan investasi awal kita dengan aliran kas bersih pada tahun pertama. Nah, didapatlah sisa investasi di tahun pertama itu sebesar 243 miliar 994 juta 250 ribu rupiah. Setelah itu kita lakukan hal yang sama sampai di tahun ketiga, itu sisa investasi lebih kecil daripada aliran kas bersih. Jadi otomatis di tahun keempat kita sudah mendapatkan keuntungan. Berarti untuk kumulatif CF-nya kita ambil itu di tahun ketiga atau tahun di atas kita mengalami keuntungan. Kita mengalami keuntungan kan di tahun keempat, berarti tahun di atasnya itu tahun ketiga. Berarti kumulatif CF-nya itu 3 tahun, ditambah sisa cash flow itu adalah sisa investasi yang harus kita bayarkan di tahun kumulatif CF. Jadi di tahun kumulatif CF itu kan sisa investasinya 68 miliar 585 juta 576 ribu. Nah, itu merupakan sisa cash flow-nya. Lalu sisa cash flow tersebut kita bagi dengan CFT atau aliran kas bersih untuk membayarkan sisa investasi. Aliran kas bersih di tahun keempat, di tahun kita mengalami keuntungan, yaitu 91 miliar 351 juta 425 ribu 830 rupiah, dan didapatlah periode pengembalian itu selama 3,75 tahun atau 3 tahun 9 bulan. Jadi jika investor menetapkan periode pengembalian itu maksimum yang diterima itu 5 tahun, maka proyek ini dapat diterima karena payback period dari proyek ini hanya 3 tahun 9 bulan. Yang kesimpulannya, lebih rendahnya periode pengembalian berarti resiko investasi lebih rendah karena modal dapat kembali lebih cepat. Selanjutnya itu ada net present value atau nilai bersih sekarang. Nah, untuk menghitung nilai bersih sekarang kita memerlukan tabel FBNS. Sama seperti tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama itu kolom tahun, kolom kedua aliran kas bersih, kolom ketiga itu tabel FBNS dengan bunga diskontonya itu sebesar 18% yang seperti yang tertera pada soal. Lalu kolom terakhir itu kolom NS atau nilai bersih. Nah, caranya yang pertama harus kita lakukan untuk tahun kita sudah ketahui itu tahun 1 sampai 5. Terus untuk aliran kas bersih juga sudah kita ketahui dari contoh soal. Dan untuk mencari tabel FBNS yang kita menggunakan tingkat bunga itu 18% dan kolom kirinya kita gunakan tahun. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ambil untuk tahun pertama, kita mencari tabel FBNS untuk tahun pertama. Nah, kita ambil dari kolom atas itu yang 18%. Kolom vertikal itu kita ambil yang 18%. Sedangkan untuk kolom yang horizontal kita ambil itu untuk tahun. Tadi karena kita ambil tahun pertama, jadi kita ambil tahun yang 1. Nah, jadi untuk tabel FBNS 18%,1 itu adalah 0,847. Begitupun seterusnya sampai di sisa investasi dan tanah. Untuk sisa investasi dan tanah kita gunakan tahun yang sama dengan tahun terakhir data kita, tahun kelima. Jadi untuk tabel FBNS sisa investasi dan tanah itu sama dengan tabel FBNS tahun kelima. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai bersih kita kalikan aliran kas bersih dengan tabel FBNS. Contohnya seperti tahun pertama, kita kalikan aliran kas bersih tahun pertama itu 83 miliar 980 juta 750 ribu rupiah. Kita kalikan dengan tabel FBNS tahun pertama itu 0,847. Dapatlah nilai bersihnya itu sebesar 71 miliar 131 juta 695 ribu 250 rupiah. Nah, setelah kita temukan semua nilai bersih,
kita jumlahkan seluruh nilai bersihnya. Itulah yang kita dapatkan untuk jumlah nilai sekarang itu sebesar 360.445.521.729 rupiah. Lalu nilai sekarangnya kita kurangkan dengan investasi awal untuk mendapatkan nilai bersih sekarang. Didapatkan nilai bersih sekarangnya itu sebesar 32.470.521.729 rupiah. Nah, sesuai kriteria penilaian, jika NBS lebih besar dari 0 atau NBS bernilai positif, maka proyek dapat diterima. Lalu yang terakhir itu IRR, Internal Rate of Return, atau tingkat pengembalian internal. Nah, untuk menghitung IRR, langkah pertama yang harus kita lakukan itu bila nilai bersih sekarang positif, tingkat pengembalian internal lebih besar dari tingkat bunga modal yang digunakan pada waktu menghitung NBS. Kita coba untuk mencari TPI dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Kita misalkan di sini untuk tingkat bunga di 20%. Kita lakukan caranya sama seperti mencari NPV sebelumnya, dan didapatlah untuk tingkat bunga modal sebesar 20%, nilai bersih sekarangnya itu sebesar 13.318.312.175 rupiah. Karena NBS yang diperoleh pada tingkat bunga 20% itu masih lebih besar dari 0, maka tingkat diskontonya dicoba lagi dengan tingkat yang lebih besar dari 20% untuk menemukan nilai bersih sekarangnya itu bernilai negatif agar dapat kita bandingkan untuk menemukan nilai tingkat pengembalian internal. Dengan tujuan kita bisa menggunakan interpolasi linier untuk memperkirakan IRR yang lebih akurat. Nah, kita coba lagi untuk tingkat bunga di 21%. Ternyata setelah kita cari dengan menggunakan tabel FBNS, nilai NBS-nya masih bernilai positif. Lalu kita coba lagi menaikkan tingkat bunga. Di sini kita coba di 22%, dan ternyata untuk tingkat bunga di 22% NBS sudah bernilai negatif, yaitu sebesar negatif 4.258.453.213 rupiah. Nah, pada tingkat diskonto 20% menghasilkan NBS yang positif, dan tingkat diskonto 22% menghasilkan NBS negatif. Artinya TPI proyek atau Internal Rate of Return proyek itu berada pada kisaran 21% sampai 22%. Nah, untuk mencari IRR-nya kita gunakan rumus interpersonal TPI. Kita menggunakan dua rumus. Untuk rumus pertama itu kita gunakan untuk tingkat diskonto yang lebih rendah, yaitu yang untuk 21%, ditambahkan dengan nilai bersih sekarang dari aliran kas pada tingkat diskonto yang lebih rendah, itu aliran kas untuk tingkat bunga 21%, dibagi dengan perbedaan absolut antara nilai bersih sekarang dari aliran kas pada dua tingkat diskonto. Jadi kita bagi dengan aliran kas pada tingkat bunga 21% ditambahkan dengan aliran kas pada tingkat bunga 22%. Kita kalikan dengan perbedaan antara dua tingkat diskonto, yaitu 22% dikurangi dengan 21%, dan didapatlah untuk TPI pada tingkat diskonto yang lebih rendah itu sebesar 21,51%. Sementara untuk TPI dengan tingkat diskonto yang lebih tinggi kita gunakan cara yang sama, namun untuk tingkat diskonto yang lebih tinggi kita gunakan tingkat diskonto lebih tinggi dikurangkan dengan nilai bersih sekarang dari aliran kas pada tingkat diskonto yang lebih tinggi dibagi dengan perbedaan absolut nilai bersih sekarang dari aliran kas pada dua tingkat diskonto ditambah dengan perbedaan antara dua tingkat diskonto, dan didapatlah tingkat pengembalian internal pada tingkat diskonto yang lebih tinggi itu sebesar 21,51%. Jadi hasil perhitungan IRR menyimpulkan bahwa proyek investasi dapat diterima, di mana IRR itu sebesar 21,51% atau lebih besar dari biaya bunga modal, yaitu sebesar 18%. IRR yang lebih besar dari biaya modal menunjukkan bahwa investasi ini memberikan pengembalian yang kompetitif, karena standar minimum itu atau standar
bunga modalnya itu sebesar 18%.